kembali lagi di Football United Channel. Kali ini kita akan membahas kemenangan MU 2-1 melawan Barca dan apa saja taktik dari Erik ten Hag di pertandingan ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita Football United untuk tahu berita-berita dan analisa bola khususnya tentang Manchester United. 1. Balde versus Bruno di babak pertama. Manajer Xavi dan Ten Hag sama-sama harus reshuffle formasi tim masing-masing dibanding dengan pertandingan leg pertama. Barca yang tanpa Pedri dan Gavi yang injury dan suspended memilih Sergio Roberto di sayap kiri dan trio Kessie, Busquets, dan Frenkie de Jong di lapangan tengah. Xavi juga memutuskan untuk memainkan Keita Balde di bek kiri menggantikan Jordi Alba, dan ini artinya Balde berhadapan langsung dengan Bruno Fernandes yang lagi-lagi dipasang di sayap kanan oleh Ten Hag. Balde yang nalurinya sangat menyerang berarti akan ada space di zona bek kiri Barca. Dalam waktu 3 menit jalannya pertandingan, Bruno sudah lolos di sayap kanan, zona yang ditinggal oleh Balde, dan hampir mencetak gol untuk MU, sayang masih ditepis oleh Ter Stegen. Tapi Barca punya cara untuk mengcover Balde dengan Frenkie de Jong di tengah kiri siap untuk menghadang Bruno. Terbukti sejak menit ketiga tersebut tidak ada lagi serangan MU yang bahaya dari sayap kanan. Malahan Barca berhasil mendominasi babak pertama dan Balde beberapa kali lolos dari penjagaan Bruno atau bek kanan Wan-Bissaka yang seringkali tertarik ke tengah karena pergerakan sayap kiri Sergio Roberto yang masuk ke dalam. Bahkan gol penalti Barca walaupun sangat soft berawal dari tertariknya Wan-Bissaka ke tengah sehingga Balde free di kotak penalti MU dan Fernandes telat untuk menjaganya. Balde sendiri bisa berani maju terus ke depan karena tahu bek kanan MU Wan-Bissaka tidak perlu dijaga ketat. Terbukti dia menjadi pemain MU yang paling banyak megang bola di babak pertama, namun tidak ada serangan MU dari zonanya AWB yang menjadi bahaya. 2. Babak kedua, Antony di sayap kanan dan Fred man marking Frenkie de Jong. Di babak kedua, Ten Hag sadar betul kalau timnya butuh perubahan. Maka, Ten Hag menarik Weghorst yang tidak efektif digantikan oleh Antony yang sudah balik dari cedera. Dia juga menukar Fernandes ke tengah, Sancho ke sayap kiri dari posisi playmaker, dan Rashford yang tidak efektif di sayap kiri balik ke posisi depan striker tunggal. Dan Ten Hag juga menginstruksikan Fred untuk man marking de Jong. Dan tugas Fred inilah yang menyebabkan posisinya di depan kotak penalti Barca saat dia mencetak gol, di mana dia berada tepat di depan Frenkie de Jong untuk mengantisipasi bola transisi. Keputusan Ten Hag untuk memindah Fernandes ke tengah pun sangat jitu, karena gol ini juga berawal dari asisnya Bruno dari posisi playmaker tengah. 1-1 dan Old Trafford bergegap gempita. Pergantian Antony di sayap kanan juga membuat serangan MU dari zonanya Balde jadi berbahaya. Benar saja, Keita Balde di babak kedua tidak bisa leluasa maju ke depan dan MU terlihat mentarget umpan bola lambung over the top ke zona bek kiri Barca. Seperti di menit ke-52 di mana Rashford mendapat peluang dari sayap kanan namun tendangannya masih melenceng, dan di menit ke-55 lagi-lagi Varane mencoba memberi umpan over the top ke arah zona bek kiri Barca untuk Rashford namun sayang terlalu kencang. Di menit ke-61 pun Antony lolos dari sayap kanan namun gagal memanfaatkan posisi bahaya tersebut. Ini membuktikan memang strategi Ten Hag untuk menyerang zona Balde membawa bahaya. Dan di menit ke-66 saat dominasi MU sudah terlihat, Ten Hag memutuskan untuk memasukkan Diogo Dalot menggantikan Wan-Bissaka untuk semakin menyerang dari sayap kanan karena Dalot lebih punya naluri menyerang dibandingkan dengan AWB. Sedangkan Sancho diganti oleh Garnacho untuk menambah serangan yang lebih direct di sayap kiri. Benar saja, dalam waktu 7 menit setelah mereka berdua masuk, MU berhasil mencetak gol kemenangan yang diselesaikan oleh Antony di sayap kanan. Ini lagi-lagi membuktikan keputusan Ten Hag menyerang zona bek kiri Barca di mana Keita Balde berada sangatlah tepat. Di akhir pertandingan, Ten Hag juga mengganti Rashford dengan McTominay dan dia diinstruksikan untuk man marking Sergio Busquets di 5 menit terakhir pertandingan untuk menstop Barca dalam mendominasi lapangan tengah dan membalikan keadaan. Lagi-lagi keputusan dan pergantian pemain Ten Hag membuahkan hasil, dan ini berarti di 5 pertandingan terakhir pemain cadangan MU berhasil mencetak gol dan membuktikan betapa jeniusnya Ten Hag. Dan seperti dilansir oleh Opta, MU sudah mencetak 19 gol di musim ini dari pemain cadangan. 2-1 untuk MU, sebuah kemenangan yang besar, sebuah kemenangan yang bisa menjadi titik ukur progres MU di bawah asuhan Ten Hag. Jangan lupa like dan subscribe dan beri komentar dan opini kamu di komen di bawah ini. Salam Football United.